Oke, terima kasih untuk Kak Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semua yang malam hari ini sudah join di kelas blog, yaitu cara membuat blog menarik untuk pemula. Dan saya juga mengucapkan selamat datang untuk perwakilan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat pada malam hari ini. Oke, saya akan share screen dulu materinya. Sebentar. Nanti kalau suara saya terlalu cepat, boleh dikasih tahu ya. Nah, sudah terlihat materinya, dan semoga suara saya terdengar cukup jelas ya. Jadi, malam hari ini kita akan sama-sama ngobrol tentang cara membuat blog yang menarik untuk pemula. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri kembali. Saya Suciarti Wahyuning Tias atau biasa dipanggil dengan Cici. Jadi, selain saya travel and lifestyle blogger di www.akucici.com, saya juga merupakan food and product photographer dan speaker untuk literasi digital dan fasilitator untuk ibu penggerak. Nah, ini ada sosial media saya, boleh di-follow, atau mungkin yang mau main-main ke blog saya bisa lihat di www.akucici.com. Nah, ini buku yang saya tulis tentang blogging bersama teman-teman blogger, ini baru keluar bulan Juni kemarin. Jadi, di sini cerita bagaimana saya mulai ngeblog gitu ya. Oke, selanjutnya, nah, materi pada malam hari ini, kita akan belajar membuat blog untuk pemula. Tentu, poin-poinnya adalah menentukan niche blog teman-teman, lalu menentukan platform blog yang akan digunakan. Selain itu, membuat nama domain, desain blog. Ini desain blog lebih ke template yang akan digunakan ya. Lalu, ada tips untuk pemula. Nah, kita masuk pada alasan kita menulis blog. Jadi kalau dulu itu saya menulis blog itu untuk curhat. Jadi curhatnya lebih ke tentang apa namanya tumbuh kembang anak gitu ya. Karena waktu itu kan masa lagi baru punya anak gitu, terus empati dan segala macamnya. Nah, ternyata untuk alasan kenapa saya mau nulis blog itu selain untuk melatih kemampuan menulis gitu ya. Ini kan biasanya orang-orang kalau untuk memulai menulis suatu blog atau kayak tulisan di website gitu ya. Jadi biasanya kita nggak bisa nulis, padahal kita semua bisa nulis gitu ya. Karena kan dari kita TK, SD pun kita sudah diajarkan menulis. Cuman mungkin belum dilatih secara maksimal gitu. Lalu kedua, meningkatkan personal branding. Tadi kalau saya lihat di sini ada teman-teman dari SWJ 2023. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu personal branding teman-teman gitu ya untuk mempromosikan blognya tentang pariwisata Jawa Barat. Lalu meningkatkan produktivitas dan kreativitas karena dengan menulis blog tentu kita pasti produktif dan kita akan lebih kreatif gitu karena kreatif kita akan mencari eh, tulisan-tulisan bahan-bahan yang akan kita tulis di blog sesuai dengan niche-nya masing-masing gitu ya. Lalu menambah wawasan dan sudut pandang yang berbeda. Misalnya dengan apa, blog bertemakan travel gitu ya, yang ditulis 10 orang blogger pasti memiliki angle yang berbeda, walaupun sebenarnya yang sedang diulas sama gitu ya tujuan wisatanya. Selain itu, alasan saya menulis blog adalah juga bisa memperoleh penghasilan dari menulis blog. Ini sangat menarik sih. Nanti akan ada kelasnya, bagaimana cara memperoleh penghasilan dari blog. Oke, lanjut kita ke blog untuk pemula ya. Jadi di sini kita akan belajar. Nah, untuk yang belum mengenal apa itu blog, jadi blog ini merupakan salah satu website personal ya kalau saya bilang karena ini merupakan website pribadi kita atau pribadinya teman-teman nanti. Jadi tulisan bisa berbagai macam topik gitu ya. Bentuknya pun bisa seperti majalah digital, catatan pribadi seperti tadi saya bilang awal bikin blog itu isinya curhatan gitu ya. Lalu ada pameran online. Nah, ini untuk teman-teman yang hobi fotografi atau mungkin juga misalnya hobi masak gitu ya, bisa di-share hobinya di sini gitu ya. Dan bahkan menjadi situs pembelajaran. Misalnya teman-teman yang menjadi guru atau praktis dalam dunia pendidikan itu juga bisa bikin website atau blog sendiri dengan membagikan experience-nya di situ.
Lalu biasanya tuh blog tidak hanya berisi tulisan gitu ya, blog itu juga berisikan ada gambarnya juga, ada video dan halaman penting lainnya. Biasanya kalau yang lebih ke ilmu-ilmu kesehatan, tentang pendidikan, itu juga biasanya kita selalu menyertakan link-link yang akurat gitu ya. Dan kalau kita punya blog itu, kita juga bisa berinteraksi dengan apa namanya, pengunjungnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalkan main ke blog saya gitu, nanti kita bisa berinteraksi tuh di situ. Misalnya saya sedang bahas tentang, jalan-jalan di Jakarta gitu ya, nanti bisa berinteraksi apa, di kolom komentar bersama, orang-orang yang ada di situ juga. Dan siapa tahu ada tips-tips dan komentar-komentar yang bisa membantu juga. Nah, kita masuk ke cara mengelola blog. Yang pertama, kita harus memilih topik blog kita sendiri gitu ya. Ini yang disebut tadi niche blognya gitu ya, niche-nya. Jadi topik itu adalah topik utama yang kita akan buat gitu. Jadi sebelum kita membuat blog nih, kita harus bikin dulu topik utamanya. Misalnya kita mau mengangkat traveling, atau misalnya mau mengangkat lifestyle, atau misal tentang parenting gitu ya. Yang penting kita sudah punya tujuan utama kita menulis blog. Karena dengan kita sudah memilih niche-nya dulu lebih awal, kita akan lebih mudah menuliskan isi-isi nantinya di dalam blog tersebut. Nah, ini apa saya kasih contoh gitu ya, 3 apa namanya, niche untuk blog gitu ya, ada travel. Nah, kalau teman-teman mengulas blog yang isinya tentang traveling gitu ya, pasti blognya harus berisi tentang destinasi wisata. Nah, kalau di blog traveling itu biasanya teman-teman yang travel blogger itu selalu memisahkan antara jalan-jalan di Indonesia dan di luar gitu ya. Jadi ada halaman-halaman page khusus gitu supaya yang mampir ke blognya lebih mudah mencari. Gitu. Nah, ini destinasi wisata cukup penting. Lalu ada hotel ataupun penginapan atau Airbnb atau apapun itu misalnya yang teman-teman nanti misalnya tidurnya di Airbnb atau misalnya kemah atau kan kalau sekarang lebih banyak glamping gitu ya. Dia bisa di review di sini ditulis. Lalu yang paling sering dicari sebenarnya itu adalah kuliner. Biasanya orang kalau mulai menjelang liburan selain destinasi wisata yang dicari itu kuliner di suatu daerah di Indonesia atau bahkan di luar negeri gitu ya. Terus bisa menuliskan tips. Tips ini beragam macamnya gitu ya, mulai dari tips misalnya ke Singapura dengan budget murah gitu ya, atau bagaimana kalau transit itu kan suka lama jamnya gitu ya, misalnya eh, tempat tidur di Changi gitu ya, sebagai tempat transit ini banyak dicari juga karena kebetulan salah satu teman travel bloggerku bikin tulisan tentang tips apa namanya transit tidur gratis di Changi. Lalu karena kalau traveling itu lebih scope-nya lebih spesifik, beda lagi dengan lifestyle gitu ya. Kalau penulis lifestyle itu lebih luas cakupannya, karena di lifestyle itu ada fashion ya yang bisa dibahas fashion, terus ada beauty, beauty itu mencakup ke produk kecantikan, terus perawatan kulit, jadi lebih ke inilah beauty ya. Lalu ada travel juga yang dibahas. Nah, travel ini juga luas gitu, mau nggak sespesifik blogger traveler gitu ya. Lalu ada foodnya ini juga beragam. Jadi dia tidak hanya membahas kuliner saja, dia akan mereview misalnya kafe-kafe yang lagi viral gitu ya kan kalau di media sosial senengnya yang viral-viral gitu. Nanti dibahas nih di lifestyle gitu. Lalu kalau blogger lifestyle itu juga bisa mengulas home and living. Home and living itu seperti misalnya kalau zaman pandemi kemarin kan banyak teman-teman gitu ya, teman-teman yang membuat sorry, teman-teman misalnya yang ngasih ini mereview produk-produk household di rumah gitu ya, kitchen dan segala macamnya gitu. Atau mungkin teman-teman yang suka nonton film atau drama Korea contohnya gitu ya. Ini bisa diulas di lifestyle. Jadi karena kan kalau film dan drama itu walaupun sama gitu ya Julia, tapi banyak sudut pandang yang berbeda gitu. Nah, lalu kalau teman-teman mau menulis tentang parenting gitu, parenting itu kan dibagi lagi nih. Ada parenting tuh tentu kita akan membahas tentang
gaya asuh ya, gaya asuh gitu seperti perkembangan anak, pendidikan anak, kesehatan, psikologi anak, dan gaya hidup keluarga sampai ke kalau parenting tuh tempat main ramah anak gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman memulai membuat blog, selain sudah menentukan niche-nya pertama gitu ya, niche-nya travel, lifestyle, parenting, atau mungkin nanti bisa lebih ke pendidikan atau keuangan gitu. Sebenarnya niche blog itu masih banyak lagi, nggak cuma 3 ini gitu loh. Jadi memang dia punya apa namanya fokus tersendiri. Nah, nanti dari fokus itu teman-teman bisa bagi lagi, breakdown lagi apa yang akan ditulis gitu. Jadi istilahnya kalau ada content planner, kalau di blog juga punya blog mapping gitu ya. Jadi sudah punya apa nih yang dibahas gitu ya. Kalau di blog saya gitu ya, di akucici.com itu, karena itu blognya travel dan lifestyle blogger gitu. Jadi yang saya bahas ada travel, lalu ada tentang lifestyle juga, staycation, terus ada tentang fotografi. Situ ada tips-tips juga. Oke, kita masuk ke yang nomor 2, menentukan platform blog. Nah, ini mungkin untuk pemula yang belum mengenal platform blog yang lebih sering digunakan, itu ada 2. Jadi ada Blogspot dan ada WordPress, gitu ya. Jadi kalau Blogspot ini pengguna Google pasti sudah lebih familiar gitu ya. Kalau WordPress ini bisa semuanya gitu. Nah, yang mana sih yang paling mudah? Sebenarnya keduanya mudah gitu ya. Tapi memang harus dipelajari, apalagi kalau yang benar-benar baru terjun ke dunia blog gitu ya. Saya akan meraba-raba dulu gitu, mencari mana yang lebih mudah. Nah, untuk pembelajaran tentang Blogspot, WordPress ini teman-teman juga bisa cari sebenarnya banyak juga di Google gitu ya cara-caranya. Tapi ini aku kasih apa contoh gitu ya eh, untuk Blogspot dan WordPress. Oke, nah ini contoh untuk pengguna Blogspot. Jadi sebelumnya itu saya pengguna Blogspot. Jadi dari tahun 2000 tunggu saya 2013 sorry 2018 2008 saya menulis itu menggunakan Blogspot gitu. Tapi dulu menulisnya belum serius. Jadi nulisnya masih yang sekedar cerita-cerita aja atau curhat-curhat aja kayak tadi gitu ya, belum serius. Nah, ketika 2008 2013 mulai serius, jadi tetap masih menggunakan Blogspot tapi lebih tertata menulisnya karena kan sudah punya blog mappingnya tadi gitu ya, fokus nulisnya. Nah, jadi kalau di Blogspot, kalau dibuka akan seperti ini datanya 0 karena ini sudah dimatiin dari akhir tahun kemarin karena sudah migrasi ke WordPress. Jadi kalau tampilannya seperti ini, lebih simpel gitu ya dan lebih mudah sebenarnya kalau menggunakan Blogspot. Lalu tampilan WordPress. Nah, WordPress akan seperti ini tampilannya. Memang agak ngejelimet gitu ya kalau kata orang sekarang. Nah, ini tampilannya. Bedanya dengan Blogspot tuh apa? Kalau di WordPress itu kan lebih banyak plugin-plugin yang bisa membantu kita. Dan juga selain itu dia punya SEO mesin sendiri, beda dengan Blogspot yang nggak punya gitu ya. Karena kita kalau di Blogspot harus main keyword sendiri, sementara kalau di WordPress kita udah ada pluginnya nih. Dan di sini di WordPress banyak sekali pilihannya. So, nanti ini kita juga akan belajar. Nah, yang ketiga, itu kita membuat nama domain dan hosting. Memilih hosting ya, ini bukan membuat hosting. Jadi nama domain itu adalah alamat website teman-teman dan hostingnya sendiri itu tempat file menyimpan blognya teman-teman gitu. Jadi kalau habis nulis gitu kan ya, blognya langsung tersimpan di hostingnya. Nah, ini contoh apa namanya untuk nama domain. Ada akucici.com ini blognya saya sendiri. Lalu ini ada salah satu travel blogger ini yang saya ikuti, ada pergidulu.com. Lalu ini ada Diana Rikasari, dia lebih ke lifestyle dan fashion ya. Nah, apakah kalau nama domain itu harus .com gitu ya? Enggak juga, gitu. Karena ketika teman-teman nanti membuat blog gitu ya, baik di Blogspot atau di WordPress, itu akan ada pilihan akan dimigrasi ke blog berbayar atau tetap gratisan. Gitu ya. Nah, nanti kalau memilih blog yang berbayar, itu namanya top level domain, kita kan ada pilihan. Jadi mau memilih namanya pakai .com, atau misalnya
pakai .co.id atau, .net atau .web gitu kan, banyak banget ya kalau akhiran-akhiran, web itu gitu ya. Nah, apakah, pakai blog gratisan, nggak apa, boleh? Ya boleh gitu ya. Tapi kalau lebih saya bilang gitu ya, kalau ketika teman-teman memang sudah memfokuskan untuk ingin menulis blog gitu ya, apalagi untuk personal branding atau memperkenalkan, namanya kayak tadi pariwisata gitu ya, mau nulis tentang traveling, lalu misalnya mau nulis tentang dunia pendidikan gitu. Nah, itu kalau saya saran itu lebih baik pakai blog yang berbayar. Karena apa? Blog yang berbayar cenderung, memecut kita untuk rajin menulis ketimbang blog gratisan. Karena kalau blog gratisan itu kita akan punya kecenderungan, ya udahlah blognya gratis, nulisnya nanti aja, gitu. Karena kalau blog gratis itu belakangnya nggak akan akucici.com. Jadi pasti kalau untuk blogspot itu ada di, www.akucici.blogspot.com. Begitu juga WordPress, misalkan akucici.wordpress.com. Nah, sementara kalau kita bikin blognya jadi berbayar, domainnya akan sesuai dengan nama kita, gitu ya. Dan untuk memilih nama domain ini, gitu ya, kalau saya sarankan carilah nama domain yang mudah penulisannya dan pencariannya, atau misalnya teman-teman mau sesuaikan dengan nama di sosial medianya, gitu ya. Kalau saya dulu memilihnya memang seharus sama di sosial media. Jadi ketika orang mencari saya di Google, gitu ya, atau di sosial media akan sama aku Cici gitu. Jadi lebih mudah mengingat dan lebih mudah juga ketika mungkin agak, susah mungkin di kata cicinya gitu ya, karena jarang orang akan mengetikkan nama Cici seperti ini gitu. Cari yang mudah diingat dan jangan pakai, apa namanya, underscore atau misalnya strip atau misalkan aku underscore Cici atau aku strip Cici. Lebih baik langsung disambung gitu ya. Tuh. Nah, ini tadi kalau teman-teman melakukan, blog berbayar gitu ya, nanti akan, menuju ke hosting. Nah, hosting ini apa sih? Hosting tuh rumahnya teman-teman nih, rumah blognya teman-teman gitu ya. Jadi hosting tuh banyak banget sebenarnya di Indonesia ya, ada Jogja Host, Niaga Hoster, Dewa Web, macam-macam lah. Nah, kalau yang saya pakai ada di sini di Jogja Host ini, karena ini unlimited dan harga ramah kantong gitu ya. Saya lebih suka yang ramah kantong harganya gitu kan. Nah, ini teman-teman bisa pilih juga. Jadi sebelum memutuskan untuk membuat domain gitu ya, membuat domain lalu memilih hosting, itu pikirkan juga misalnya karena harga di setiap hosting itu kan beda-beda gitu ya. Lalu harga kalau untuk bikin domainnya gratis kan yang bayar hostingnya gitu. Ini juga dilihat juga kapasitas-kapasitasnya karena setiap hosting itu memiliki kapasitas-kapasitas yang berbeda karena dia ada tingkatannya gitu ya untuk menyimpan file. Apalagi kalau yang senang upload gambar-gambar nih, foto-foto gitu ya. Kayak misalkan kan kalau traveling tuh aku lebih senangnya tuh lihatnya foto-foto gitu. Kita lanjut ke nomor 4. Itu ada membuat desain blog. Sebenarnya desain blog ini lebih ke template gitu ya, template blognya teman-teman nanti gitu ya. Jadi sebenarnya ini kita nggak usah bikin sendiri karena sudah ada yang membuatnya. Kita tinggal install aja gitu, baik di Blogspot ataupun di WordPress itu juga ada yang gratisnya gitu ya. Nah, tapi kalau template gratis itu kan biasanya nggak bisa kita utak-atik sesuai dengan keinginan kita gitu. Nah, beda dengan template yang berbayar. Gimana nih dapat template-template premium gitu yang berbayar sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, teman-teman bisa main-main ke Etsy atau Templates, Envato atau Wixda. Nanti bisa disesuaikan dengan gayanya teman-teman gitu ya. Tapi kalau dari saya gitu saran, kalau membuat blog itu menggunakan template atau desain yang clean dan minimalis gitu ya. Jadi ketika orang gitu masuk ke dalam website kita atau blog kita tuh matanya saat melihat tuh lebih enak gitu. Dia nggak kalau rame gitu ya, rame ada ornamen, terlalu banyak ornamen, kasihan juga pengunjung kita gitu matanya. Nah, di template itu teman-teman juga di blog itu bisa memasukkan kalau ini kan Hop sudah pasti isi blognya ya. Lalu karena blog saya tuh isinya tentang traveling dan lifestyle, jadi di sini saya memasukkan travel, lalu ada staycation, dan ada cafe dan resto, lalu ada fotografi, lifestyle, dan about me. Nah, ini kalau misalnya
ada orang kira-kira yang ingin bekerja sama gitu ya, tinggal klik yang bagian sini gitu. Jadi memang template berbayar tuh bisa kita sesuaikan gitu. Tapi apakah yang gratis nggak bisa disesuaikan? Bisa juga gitu. Tapi nggak banyak fiturnya gitu ya. Nah, lalu di sini misalkan mau lihat nih siapa sih kita gitu. Nah, ini kan karena blog itu kalau saya bilang kan sebagai rumahnya kita gitu ya. Jadi bisa juga buat personal branding, kita bisa ngisi tentang diri kita nih di sini gitu di About Me ini. Tuh. Lalu tampilan dalamnya ketika teman-teman bermain gitu ya ke blog gitu atau misalnya berkunjung itu akan lebih enak melihat seperti ini maksudnya gitu ya, clean gitu ya, nggak banyak terlalu banyak ornamen, dan sudah pasti kalau foto-foto disarankan foto-foto yang memang milik kita gitu ya, ataupun kalau bukan milik kita gunakan foto credit title gitu. Ini ada beberapa contoh gitu ya, contoh tentang template-template blog gitu ya. Nah, untuk yang laki-laki gitu ya, jangan khawatir karena sebenarnya template-template yang ini pun bisa diganti warna-warnanya sesuai misalnya kalau laki-laki tuh kebanyakan teman-teman saya sendiri tuh warnanya hitam putih nuansanya atau biasanya lebih hitam biru gitu ya atau ke warnanya jarang sih yang warna gini jadi lebih ke hitam putih, hitam biru atau ada warna hijau gitu biasanya. Nah, ini contoh-contoh template yang minimalis ya, atau mungkin kalau yang suka lebih girly gitu ya, pengen kayaknya blognya tuh pengen yang kayak nuansanya colorful gitu. Nah, bisa ambil warna-warna yang kayak gini, jadi lebih ke pastel-pastel gitu. Jadi kan, karena kan yang melihat blog kita tuh di segala usia gitu ya. Jadi kita juga harus memikirkan mata-mata di mana para usia di atas misalnya 40, 50 gitu ya. Kasihan juga kalau dikasih tampilan blog yang penuh dengan warna gitu atau mungkin banyak ornamennya, elemennya segala macam gitu ya. Jadi kasihan. Oke, kita masuk ke poin kelima itu rajin menulis dan konsisten. Jadi, nah ini kebetulan karena nulisnya tentang traveling juga beberapa tahun belakangan ini, jadi saya tuh mengkhususkan seminggu 2 kali itu update blog gitu ya. Jadi minimal seminggu 2 kali gitu. Kontennya apa aja yang akan diupdate? Tentunya teman-teman bisa mengupdate kontennya itu berdasarkan tadi yang sudah di-mapping di awal gitu ya, blog mappingnya. Karena ini blognya tentang travel dan lifestyle, jadi yang saya tulis kebanyakan tentang, maaf sebentar. Jadi yang saya tulis itu kebanyakan tentang traveling dan gaya hidup. Nah, pastikan juga kalau teman-teman menulis tentang traveling dan gaya hidup itu adalah based on experience-nya teman-teman gitu ya. Jadi karena kan namanya blog ya, biasanya orang tuh kalau cari di Google itu kan banyak kan sekarang dibaca blog gitu, bukan portal-portal berita lagi atau bukan apa namanya eh, kayak sosial media yang apa tempat-tempat wisatanya gitu. Jadi lebih ke nyari blog orang yang berkunjung karena kenapa? Karena biasanya kalau blogger itu menuliskan tuh detail banget gitu ya. Jadi A sampai Z itu ditulis. Jadi kayak misalnya saya menulis tentang Mas Visit Korea 2023 gitu, Central Park Songdo gitu. Padahal di Central Park Songdo ini orang kalau ke Korea tuh jarang yang ke sini gitu loh. Padahal nih cakep gitu ya, bagus gitu ke Central Park ini. Jadi ditulisin secara detail apa sih Central Park Songdo itu. Terus bagaimana cara ke situnya gitu. Lalu kita bisa sematkan peta nih kalau di blog itu. Jadi lalu kita bisa tuliskan juga misalnya kendaraan transportasi apa ya yang menuju ke sana gitu. Atau misalnya tiketnya berapa gitu. Nah kalau blogger itu biasanya menulisnya detail dan lebih update ya. Karena kan kalau laman-laman apa namanya kayak penyedia jasanya itu suka kurang update gitu ya. Jadi kalau blog tuh kita bisa lihat apa namanya update tanggalnya dan tulisannya tadi lebih detail. Nah, untuk menulis blog itu memang harus rajin dan konsisten gitu ya. Jadi ketika memang kita sudah memutuskan untuk memulai menulis gitu ya, ini kan karena menulisnya kita di dunia digital gitu ya. Jadi memang harus rajin dan konsisten. Nah, kalau saya sendiri tuh membuat dalam 1 minggu, jadi seminggu sebelumnya tuh saya sudah bikin apa namanya konten plannernya gitu untuk blog. Jadi nggak cuma sosial media aja gitu ya, di blog juga.
saya sudah bikin nih. Jadi misalnya minggu ini mau nulisnya tentang apa ya? Jadi kayak sebelumnya bulan Juli ya, kan lagi libur sekolah itu. Jadi di situ mulai dari Juni itu saya menuliskan tentang tempat wisata ramah anak gitu ya, tempat wisata ramah anak, lalu tentang saya liburan sekeluarga gitu, karena di sini blognya travel dan lifestyle gitu ya. Saya akan bahas misalnya liburan bersama keluarga gitu. Terus tempat penginapannya, lalu bagaimana situasi hotelnya harus detail gitu ya. Jadi kayak misalnya kalau kita akan mengulas tempat atau juga destinasi wisata ataupun itu tentang pendidikan atau parenting itu memang harus detail. Dan kalau memang yang membutuhkan sumber-sumber seperti kayak parenting atau pendidikan itu kan juga harus dikuatkan dengan sumber-sumber ya. Itu kita boleh juga menambahkan poin-poin dari sumbernya gitu. Misalnya ketika kita membahas tentang pola asuh anak. Jadi bisa kita kuatkan dengan menurut psikologi A, misalnya tumbuh kembang anak di usia sekian seperti ini gitu. Jadi boleh kita tambahkan seperti itu. Begitu juga misalnya kalau menulis traveling. Jadi kita selain based on experience kita, kita juga harus tahu tentang apa namanya? Update di daerah tersebut gitu ya. Misalnya apa sih yang lagi uh, ini nih yang happening gitu ya. Nggak hanya misalnya wisatanya apa aja ya. Jadi yang cari di radius dari kita menginap. Jadi itu bisa juga jadi acuan kita untuk rekomendasi gitu ya, rekomendasi ke teman-teman. Misalnya kita menginap di kita ke Jawa Barat gitu ya, ke Bandung gitu. Jadi menginap di Bandung, terus ada destinasi wisata ramah keluarga, ramah anak gitu ya. Misalkan karena saya sudah punya anak, jadi saya akan membahas tentang wisata ramah anak. Terus misalnya kalau yang masih lajang atau masih muda-muda bisa bahas, oh nih destinasi wisata, misalnya 7 destinasi wisata Kota Bandung. Atau misalkan 5 destinasi wisata Kota Jogja gitu ya. Atau misalkan 7 destinasi di Singapura yang wajib kalian datangi gitu ya. Atau misalkan Mas visit Korea 2023 gitu kan. Nah, itu lagi poin-poin yang akan menarik atau akan mencari di keyword-keyword di Google. Oke. Nah, ini ada tips untuk para pemula gitu, atau mungkin teman-teman yang blognya sudah mati suri ingin menulis kembali gitu ya, atau mungkin tadinya sudah bikin blog tapi gratisan. Memang kalau untuk pemula tuh semangatnya kan masih berapi-api gitu ya. Jadi semoga konsisten dalam menulisnya terjaga gitu ya. Konsisten menulis dan kalau bisa kalau baru-baru tuh bikin apa blog mappingnya tuh udah buat misalkan sebulan. Jadi misalkan sebulan mau ngapain sih gitu. Terus misalnya 3 bulan ke depan itu punya rencana apa di blognya gitu. Nah nanti di jangka 6 bulan blognya harus ngapain ya udah tumbuh ngapain gitu. Nah setahun tuh apa ya gitu. Atau misalnya masih memperkenalkan blognya ke teman-teman atau ke sosial media boleh. Nah lalu yang kedua, setiap kita habis menulis gitu ya, menulis di blog, ini bisa kita share juga di sosial medianya teman-teman gitu ya. Jadi misalnya kalau saya tuh setiap habis nulis gitu ya, saya selalu share di Instagram Story gitu, di Instagram Story berserta link blognya gitu. Jadi ada saya bikin template khusus, jadi setiap habis update blog itu ada fotonya, terus ada linknya yang mengarah ke sana. Kenapa? Ini sih bebas aja sebenarnya mau dibikin seperti apa. Jadi kalau saya tuh lebih sering mempromosikan di Instagram Story gitu, biar diklik teman-teman atau misalkan memang sedang mencari informasi serupa gitu. Nah, yang ketiga tuh have fun dalam artian menulis blog itu jangan penuh tekanan atau kayak ditagih utang gitu, utang nulis gitu ya, karena yang udah itu terjadi juga gitu ya sama teman-teman saya sendiri gitu. Karena kebetulan kita lagi men-challenge nih ya di dalam story kita bisa nulis tuh berapa tulisan gitu. Nah ini udah ada yang tumbang dalam artian udah stuck bingung mau nulis apa lagi gitu ya. Padahal kita nulisnya tentang traveling. Jadi kan travelingnya sebenarnya nggak hanya yang keluarga aja, jadi lebih luas juga gitu. Oke. Nah ini udah terakhir sepertinya.
Jika sudah siap memiliki blog, berarti teman-teman sudah siap menambah penghasilan dari blog. Cukup sekian dari saya pada malam hari ini. Semoga apa yang diberikan dan dipaparkan pada malam hari ini bisa berguna untuk teman-teman gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh silakan. Ini aku matikan dulu ya share. Oke, Kak Amel, ini aku langsung Q&A aja atau gimana? Bentar. Iya, boleh Kak, langsung Q&A aja. Oke, langsung Q&A ya. Oke, sip. Ini aku baca dulu dari yang pertama ya. Jadi, ini nggak ada namanya. Jadi, Kak, kalau beli domain itu harus langganan. Kalau seumpama tiba-tiba tidak konsisten, gimana nasib blognya? Jadi gini, beli domain tuh pasti harus berlangganan gitu ya. Harus berlangganan karena ini tadi seperti saya bilang di awal gitu ya, tadi pas pemaparan, membeli domain itu adalah cara kita untuk konsisten menulis gitu. Karena kalau kita pakai domain gratisan gitu ya dari blogspot.com atau wordpress.com, itu kita akan punya kecenderungan ya udah nulisnya nanti-nanti gitu karena blognya gratis gitu. Nah, kalau punya blognya berbayar itu kita akan dipaksa untuk menulis. Lalu gimana kalau tidak konsisten? Gimana nasib blognya? Nah, ini kalau memang diusahakan blognya itu update sebulan sekali minimal ya, minimal sebulan sekali gitu. Jadi ada tulisan, jadi blognya tuh apa? Nasib blognya akan tetap ada terus kalau misalnya domainnya beli gitu kan, karena biasanya kalau beli domain itu kan setahun. Tahun biasanya itu ada trial gratisnya tuh sekitar sebulan sampai 3 bulanan lah kalau di domain yang hostingnya aku beli ya gitu kan. Nah, ini nasib blog kan ada gitu. Kalaupun nanti nggak diperpanjang gitu ya, misalkan udah stuck, nggak konsisten nulis, blognya kan tetap ada, tapi namanya akan balik lagi. Jadi tadinya misalnya nulis di Blogspot, akan balik ke Blogspot ya. Jadi mati gitu, nggak bisa dicari. Atau bahkan eh, kalau nggak diperpanjang, ya hilang gitu, blognya hilang gitu. Nah, ini semoga menjawab ya ini karena nggak ada namanya, semoga menjawab dan semoga bisa konsisten menulis. Yang kedua dari Miss Rawati ya, ini Kak, bagaimana supaya tulisan kita tidak bisa di copy paste orang. Oke, kalau di mana? Supaya tulisan kita tidak di copy paste itu ada caranya gitu ya. Jadi baik di Blogspot di WordPress itu kita uh, ada namanya kayak kalau di WordPress pluginnya gitu ya. Kalau di Blogspot tuh ada ininya apa namanya fiturnya gitu. Nanti bisa misalkan kalau Mbak Miss Rawati sudah menulis gitu ya, biar nggak di copy paste lagi sama orang. Ketika orang ngeklik gitu ya di blognya, itu bisa ditambahin tulisan kayak beberapa teman-temanku tuh ada yang blognya nggak mau di copy paste. Jadi ketika nggak sengaja keklik gitu ya, misalkan saya mau ngeklik tulisan beli di mana gitu, klik aja, itu dia akan nulis muncul tulisan pop up gitu, hayo mau copy paste ya gitu. Nah, itu bisa dikunci tulisannya. Nanti kalau misalnya udah bikin blog itu pasti ketemu deh cara-cara untuk tidak meng-copy paste. Itu ada plugin-pluginnya. Lalu yang ketiga ini ada Alifah Konita. Apabila memilih untuk menggunakan domain yang berbayar, boleh dijelaskan sedikit kira-kira berapa range biaya yang perlu disiapkan termasuk biaya untuk hosting dan template berbayar. Terima kasih. Oke, nah ini yang harus dipersiapkan ketika kita memilih untuk domain berbayar, ya tulisan di gambar juga bisa di copy paste. Nah, jadi kalau ketika kita memutuskan untuk membeli domain berbayar, selain domain itu saya tuh bayar dulu tuh sekitar 175 ribuan ya. Itu waktu masih pakai Blogspot. Jadi di Blogspot itu setahun tuh 175 ribuan. Nah, ketika kemarin awal tahun berpindah hosting itu semua saya serahkan ke hostingnya gitu. Jadi hostingnya itu saya kemarin tuh setahun tuh 500 ribuan. 500 ribuan tuh karena lagi ada diskon. Harga sebelumnya tuh sejutaan gitu ya. Ini tapi setiap hosting tuh harganya beda-beda ya. Beda-beda. Nah, setiap kalau mau cek hosting itu cari juga yang menampung filenya lebih besar. Apalagi kalau misalnya memang teman-teman tujuan menulisnya lebih banyak foto-foto gitu ya, kayak share traveling itu kan lebih banyak foto. Nah, kalau untuk template
misalnya kalau nanti, apa namanya, teman-teman pakai yang Blogspot, itu template berbayarnya sedikit, lebih murah gitu, sedikit lebih murah daripada pengguna WordPress yang kalau mau premium. Kalau Blogspot itu, start template-nya itu start di 250.000 sampai di 750.000 tuh ada. Nah, sementara kalau di WordPress gitu ya, kemarin saya beli sendiri template yang tadi itu di Etsy sekitar 500 ribuan. Itu juga pas lagi ada apa yang Black Friday itu jadi diskon gitu ya. Itu 500 ribuan. Nah, tapi biasanya kalau WordPress itu memang start segitu di 500 sampai sejuta lebih bahkan sampai 2 juta. Itu tergantung memang websitenya. Dan kelebihan WordPress itu kalau teman-teman pengguna WordPress atau misalnya teman-teman punya apa namanya bisnis foto gitu ya, foto-foto gitu, mau jual foto-fotonya gitu di blognya tuh bisa kalau di WordPress. Jadi kayak ada e-commerce-nya gitu di blognya gitu. Jadi bisa sekalian misalnya jual karya-karyanya, misalnya bikin ilustrasi gitu ya, atau karikatur atau foto-foto apa gitu tuh bisa dijual di blognya. Jadi dipersiapkan template itu sekitar di range di 2,5 sampai 1 juta. Di bawah itu juga ada kok. Nanti dioprek-oprek sendiri atau nah template ini tuh biasanya bisa minta installin gitu ya, minta diinstalin dulu sama si apa namanya penyedianya atau download sendiri ada panduannya kok gampang. Oke, hosting tuh beda-beda ya. Jadi nanti bisa cek di beberapa hosting di Indonesia gitu. Soalnya beda-beda banget harganya. Lalu biar ini ada lagi pertanyaan, cara biar suka nulis gimana Kak? Pengen punya blog tapi nulisnya masih mut-mutan. Oke, cara suka nulis dulu kan kalau misalnya teman-teman punya Instagram gitu ya, pasti kan suka bikin caption atau jangan-jangan media sosialnya cuman buat apa Instagramnya tanpa caption ya. Jadi dulu saya pun nggak suka nulis gitu ya. Jadi karena tahu mau jadi blogger dulu tuh belajar. Jadi kan nyari kelas dulu kelas menulis gitu kan. Walaupun kan kita pasti semua tuh bisa menulis, cuman belum belajar aja gitu. Nah, dulu saya belajar menulis sama para penulis-penulis gitu kan. Dulu saya ikutan kelas bareng orang-orang Kompas gitu di sana belajar nulis. Jadi sering menulis aja, jadi bisa menulis di note di handphonenya atau membuat caption-caption di Instagramnya boleh dipanjangin. Itu bisa jadi cara gimana teman-teman bisa suka menulis. Tuh. Tuh. Kalau ibu rumah, ini ada pertanyaan menarik dari Mbak Tia Mutiara. Kalau ibu rumah tangga yang di rumah aja sebaiknya bahas apa? Ini kebetulan saya sekarang ibu rumah tangga loh Bu. Jadi karena saya yang tahu mau jadi ibu rumah tangga, jadi saya harus mempunyai kesibukan dulu karena bekerja gitu ya. Memutuskan jadi ibu rumah tangga, saya mau gimana ya? Jadi akhirnya saya belajar ngeblog gitu. Nah, baiknya, nah ibu sukanya apa gitu, Mbak Tia ini sukanya apa gitu ya. Jadi bisa ditulis nih, kalau sukanya misalnya masak gitu ya, bisa berbagi resep di apa namanya berbagi resep di blog gitu misalnya orang kita itu lebih senang mencari resep yang mudah-mudah gitu ya termasuk saya gitu ya lebih senang mencari yang mudah-mudah dan kalau bikin resep gitu ya kalau bikin blog makanan food blogger namanya itu sedetail mungkin jadi misalnya kayak step-stepnya ditulisin jadi mulai dari persiapan misalnya membuat sambal gitu ya bahan-bahannya tuh difotoin detail gitu. Jadi ketika orang masuk, oh ternyata buat sambal ini tuh bahan-bahannya apa aja. Jadi itu step-stepnya mulai dari mana gitu. Jadi atau mungkin kalau suka bebenah rumah atau mempercantik rumah bisa bikin tentang home and living gitu. Tips-tips juga. Jadi misalnya suka misalnya mendandani rumah gitu ya. Cara misalnya memperluas ruang kecil gitu, mempercantik ruang kecil agar terlihat lebih besar. Nah, pokoknya dicari kesukaannya apa. Jadi Mbak Tia ini bisa menuliskan dulu gitu ya, dicoret-coret di kertas. Kalau di rumah tuh lebih sukanya apa? Tulis aja yang banyak. Nanti dari sekian banyak itu disisahkan 10 gitu ya. Kalau suka masak, suka misalnya nonton drakor, itu pun bisa diulas gitu di rumah. Karena saya juga suka nonton drakor, tuh suka saya ulas juga di blog gitu. Semoga menjawab ya. Jadi apapun yang di rumah sebenarnya itu bisa ditulis gitu. Tidak ada apa ya istilahnya tuh terhalang karena profesi gitu. Ibu rumah tangga juga bisa berdaya. Oke, selanjutnya ini ada bagaimana menghasilkan uang dari menulis blog. Ini menulis blog itu biasanya
dari review-review ya, kalau saya tuh dari review produk. Nah, bagaimana bisa menghasilkan itu kita bangun dulu blognya gitu, blognya dibangun dulu dan apa diisi apa tulisan yang memang teman-teman banget gitu ya. Misalnya nulisnya lifestyle atau travel atau tentang pendidikan. Nanti ketika memang sudah establish blognya, itu kan dia akan muncul di Google gitu ya. Atau mungkin suka dipromosikan di sosial media. Nah, orang banyak melihat dan banyak mencari. Nanti dari situ ada menghasilkan uang. Selain itu juga bisa dari affiliate gitu ya, affiliate atau ikut komunitas. Komunitas blogger tuh biasanya suka ada job-job menulis gitu, content placement, review produk dan macam-macam. Semoga ini menjawab ya. Lalu jika kita beli domain dan hosting harus punya Blogspot atau WordPress dulu atau sudah langsung template di web? Harus punya dulu. Jadi karena kita bikin dulu kan domainnya, lalu kita baru dibikin ke berbayar ke .com tadi gitu. Ini tadi hampir sama yang lainnya. Umur berapa travel kita bisa menghasilkan? Oke, kalau emang baru banget, sebenarnya asal rajin menulis dan membagikan cerita-cerita gitu ya, itu bisa cepat kok menghasilkan blognya dan tentunya gimana caranya itu bisa ikutan dari komunitas-komunitas blogger gitu karena kan di Indonesia luas banget ya komunitas blogernya banyak gitu. Nah nanti di setiap daerah pun komunitas blogernya ada, jadi bisa ikutan di situ. Nanti biasanya suka ada review yang lebih sering tuh review hotel ya, hotel di daerah nih banyak banget gitu. Terus misalnya jadi suka share tulisannya di share dulu, terus nulisnya based on experience ya. Jadi misalnya bener-bener serius nulisnya gitu. Nanti berjalannya waktu dengan rajinnya kita menulis itu cepet kok bisa menghasilkan. Dulu aku tuh 2018 ya berhenti kerja itu tapi blognya udah ada ya, blognya udah ada gitu ya, tapi lebih serius di 2018 itu dalam aku berhenti kerja tuh 6 bulan aku udah menghasilkan dari blog gitu 6 bulan pas dari berhenti kerja itu. Asal kitanya konsisten nulis, terus tulisan kita tuh apa namanya dicari Google di mesin pencarian Google tuh apa namanya gampang ya, dalam gampang tuh artinya tuh konsisten. Jadi kalau misalnya traveling aja, misalkan kalau lifestyle aja, pendidikan aja, jadi biar Google-nya ini nih bahwa oh ini orang beneran blogger traveling nih atau oh ini dia praktisi pendidikan nih gitu kan. Ya lalu caranya blog kita bisa muncul di pencarian atas Google. Nah, ini jadi kalau bagaimana cara blog kita muncul di pencarian atas Google itu adalah menggunakan keyword-keyword gitu. Karena ini masih kelas pemula, jadi saya nggak memasukkan keyword-keyword gitu ya, karena keyword-keyword ini akan menyesuaikan apa yang teman-teman nanti nulis gitu. Nah, keyword-keyword ini bisa dilihat di Google Planner, itu juga ada, atau misalnya ketika aja di Google, ketika teman-teman mau membahas nih, tadi kan ada program dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat gitu ya. Ketika aja misalnya pariwisata dan kebudayaan Jawa Barat. Nanti Google kan banyak banget tuh merekomendasi yang kalau ada tandanya panah gitu. Itu berarti yang sering banyak dicari. Nah, tulislah gitu ya, atau masukkan keyword-keyword itu di dalam tulisannya. Tapi keyword-keyword yang dimasukkan itu harus sesuai dengan isi tulisannya. Gitu. Nanti kalau udah belajar nulis gitu ya, itu nanti akan dengan sendirinya gitu ya, belajar keyword-keyword ini juga lebih mudah gitu. Kalau kayak awal-awal gini pasti kan susah ya, tapi nanti kalau udah sering nulis gitu, rajin nulis lah gitu ya, konsisten, nanti udah mulai paham deh belajar keyword-keyword. Tuh. Oke, ini ada lagi. Ini bersamanya kalau serius ngeblog lebih baik pakai Blogspot atau WordPress. Kalau mau serius, saya bilang pakainya WordPress. Jadi kalau dulu saya pakai Blogspot itu karena lebih simpel. Karena belakangan pengen serius gitu ya, pengen lebih gampang dicarinya. Jadi migrasi ke WordPress dan di WordPress itu banyak sekali plugin-plugin yang menolong gitu kan di Blogspot tuh nggak ada gitu, susah gitulah pokoknya. Jadi kalau mau eksis di Blogspot tuh kudu kayak lebih usahanya lebih tinggi gitu. Tapi bisa juga, tapi nggak semudah yang ditawarkan oleh WordPress.
Kak, ada kelas nulisnya tidak? Nanti mungkin kalau kelas menulis bisa dari Mazing ya. Tuh. Pencapaian di blog sejauh ini buat Kakak apa? Pencapaian. Kalau pencapaian ini karena setiap orang pasti punya pencapaian setiap apa yang dia lakukan ya. Termasuk saya dalam menulis blog. Pencapaiannya kalau saya sendiri itu pengen membagikan cerita apa yang saya tuliskan gitu ya. Jadi membuat rekam jejak gitu. Dan membuat rekam jejak positif gitu. Jadi sejauh ini pencapaian sudah cukup lumayan gitu karena dari menulis blog ini juga bisa menulis buku yang tadi saya tuliskan itu. Jadi nggak cuma buku itu aja, saya juga pernah nulis buku tentang apa parenting juga dan pendidikan bareng Kemendikbud juga. Jadi lebih ke rekam jejak untuk menginspirasi bahwa ini kan karena saya ibu rumah tangga ya. Jadi kalau bahwa ibu rumah tangga tuh walaupun di rumah tetap bisa berdaya, itu pencapaiannya. Gitu. Jadi bukan halangan lah istilahnya ya. Kak, ada cara khusus atau taktik untuk setiap penulisan blog masuk ke Google atau halaman di Google? Ada. Jadi saya tuh kalau setiap habis nulis, karena kan kalau pakai WordPress gitu ya, karena kan dia ada plugin SEO-nya, jadi itu tinggal nulisin di plugin SEO keyword-keyword yang akan saya masukkan di situ. Lalu eh misalnya terakhir itu saya nulis tentang Museum Satria Mandala gitu ya. Kebetulan kemarin main ke Museum Satria Mandala itu yang saya masukkan adalah main ke museum. Terus di situ adalah destinasi wisata ramah anak dan keluarga. Terus lalu apa apa namanya wisata bersama keluarga dengan cara murah gitu kan. Karena masuk museum Satria Mandala kan murah gitu ya. Jadi itu yang saya tulis di dalam situ dan saya bagikan gitu. Nah, kalau masuk ke Google itu memang yang apa namanya? Kita balik lagi tadi pakai keyword-keyword dan blognya biasanya lebih SEO friendly gitu lah. Kita bilangnya kalau udah nulis blognya SEO friendly itu cepat masuk ke Google ya. Blog kita tadi udah ya. Bagaimana cara menghasilkan? Cek. Aku belum mau nanya. Awal mula kakak mau bikin blog ini kenapa? Hobi atau iseng? Jadi sebenarnya bukan hobi itu lebih ke iseng. Jadi dulu tuh 2011 ya. Jadi sebenarnya pikirnya dari 2008. Jadi kan masih curhatan-curhatan anak apa namanya bekerja gitu ya. Karena kan dulu kerjanya tahun 2006 di kalau nggak salah terus bikin blog gitulah tentang tulisan ceritanya baru kerja dunia karena aku dulu kerjanya dunia apa namanya periklanan gitu ya. Jadi nulis tentang dunia periklanan. Terus nggak lama curhat tentang ini apa namanya program hamil gitu ya. Karena kan selama ini jarang nih perempuan dulu nulis tuh tentang program gitu kan. Jadi karena dulu ikutan program hamil, jadi aku menuliskan di situ. Jadi benar-benar pengen bagi cerita-cerita yang bermanfaat kayak tadi yang sempat ditanyakan kan apa yang sudah didapatkan. Jadi manage share yang bermanfaat untuk pembaca. Nah, itu kalau dicari di Google, tulisan program hamil saya itu masih ada di Google halaman 1. Jadi lebih ke awalnya iseng sih, pengen curhat aja. Kak, apa sudah berpenghasilan dari blog sendiri dan konsisten? Nah, ini pertanyaan dari Abdul Muiz. Alhamdulillah, berpenghasilan dari blog sudah dan konsisten gitu ya. Maksudnya, karena memang nulisnya harus dipaksa. Nah, itu lagi, balik lagi karena blognya udah dibayar gitu ya, bayarnya tiap tahun. Terus kalau kita nggak nulis tuh gimana gitu ya. Jadi alhamdulillah tiap bulan gitu blognya sudah menghasilkan gitu. Jadi baik itu review produk gitu atau misalkan experience gitu. Nah, jadi ini nanti bisa jadi apa pecutan juga nih untuk teman-teman yang menulis blog. Yang penting konsisten dulu menulis gitu. Nanti dengan sendirinya uh, blog itu akan apa namanya mencari penghasilannya untuk teman-teman sendiri asal nulisnya ini ya apa selain konsisten tuh terpercaya gitu. Nah kalau saya lebih banyak nulisnya based on experience. Kak, kalau dalam blognya itu harus disertakan narasumber, daftar pustaka dan sumber dari mana juga. Oke, kalau untuk narasumber daftar pustaka, iya. Untuk beberapa tulisan, iya. Jadi seperti misalnya kalau tak nulis tentang pendidikan gitu ya, atau misalkan nulis tentang kesehatan. Karena kita bukan pakarnya kesehatan gitu ya, dan juga bukan pakarnya pendidikan, kecuali kalau kita training atau kita punya
certified dalam hal tersebut, oke, kita masih apa namanya, tanpa lulusan juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau belum dan pengen membagikan gitu ya, itu tetap harus dituliskan narasumbernya. Misalnya menulis tentang kalau dunia pendidikan tuh kan lagi marak tentang ini ya, apa namanya, kurikulum merdeka gitu ya. Misalkan menuliskan kurikulum merdeka, tulisannya dari mana? Dari tentu pasti dari Kemendikbud atau misalnya ikut habis ikut parenting apa gitu ya, seminar apa. Nah, itu boleh dituliskan narasumbernya, terus sumbernya dari mana. Terus misalnya kalau ada foto-foto pendukung, foto pendukungnya juga harus dituliskan. Kalau fotonya foto kita sendiri, ditulisin dan foto itu harus dinamain ya. Tapi kalau kita pakai foto orang, itu kalau bisa fotonya harus dikasih kredit title. Oke, ini Mbak Mel waktuku masih lama atau sampai jam berapa ini? Ini aku lanjut dulu ya. Ini ada dari Yuliana. Cara konsisten, produktif, dan konten dapat sponsor travel review, hotel, atau coffee shop, gimana caranya? Oke, caranya kalau produktif kan tadi nulis ya. Kalau kita baru mau nulis, tulis aja dulu apa yang ingin kita tulis gitu ya. Misalnya kayak tadi pengen review hotel gitu. Kalau misalnya sebelumnya teman-teman pernah menginap di hotel tertentu gitu, itu bisa di-review. Kalau oke, ya ini masih ada waktunya dia 10 menit lagi mungkin ya kita 5 menit lah, 5 menit. Jadi bisa ditulis review hotel yang udah pernah kita kunjungi, syukur-syukur kita masih punya fotonya gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak punya fotonya, bisa pakai foto dari website hotelnya atau Instagram hotelnya. Tapi dengan catatan mencantumkan nama sumber fotonya. Kalau dari Instagram hotel harus ditulis misalkan foto by Hotel XX gitu. Misalkan ada Instagramnya @hotelxx gitu. Atau misalnya ini kalau nge-review coffee shop gitu. Coffee shop tuh sebenarnya jarang minta di-review ya kalau blogger ya, lebih ke Instagram kalau coffee shop. Tapi kalau restoran gitu tuh lumayan sering. Jadi kayak restoran terus apa namanya? Restoran hotel sama restoran biasa tuh iya, tapi kalau coffee shop gitu kalau blogger tuh jarang, lebih ke Instagram. Oke, ini ada lagi pertanyaan Kakak, kenapa pindah dari Blogspot ke WordPress? Nah, ini karena di Blogspot itu tidak terlalu banyak fiturnya seperti di WordPress. Jadi ini yang membuat saya kemarin sebenarnya tuh mau pindah dari 2022 gitu ya. Cuman masih mikir serius nggak ya? Terus akhirnya diseriusin karena kan harga hosting kalau ke WordPress tuh lebih mahal ya dari kalau kita pakai Blogspot. Kalau di Blogspot kita cuma bisa beli domainnya aja nggak apa-apa gitu kan. Nah kalau di WordPress udah beli domain terus ada hostingnya lumayan gitu. Apalagi kalau saya lebih banyak kan tampilannya foto-foto juga gitu. Itu menyimpan nyari yang menyimpan foto lebih banyak. Jadi alasannya selain pengen konsisten nulis dan lebih cepat di pencarian Google dan mau yang SEO friendly, jadi kemarin memutuskan untuk pindah ke WordPress. Oke. Kalau lomba blog ini juga dia nanya kalau lomba-lomba blog itu pakai domain gratisan. Nah ini kalau teman-teman gitu ya mau ikut lomba blog, ini sebagai saya kebetulan kan, aduh sorry, kebetulan saya kan juga dari komunitas blogger gitu ya. Jadi sebisa mungkin kalau mau lomba blog pakai yang berbayar. Karena blog top level rata-rata kalau lomba blog yang diselenggarakan itu meminta blog yang top level domain dalam artian blog berbayar. Penasaran sama time management kakak, gimana sebagai ibu rumah tangga dan blogger? Jadi, nah, saya tuh time managementnya adalah karena kebetulan anak saya sekolah dan suami bekerja, jadi saya menulisnya tuh di pagi hari atau biasanya di malam hari ketika apa suami dan anak saya udah tidur. Gitu. Dan tentunya saya punya jam-jam khusus menulis. Nah, ini balik lagi, ini memang nggak semuanya bisa diikutin oleh para ibu rumah tangga gitu ya, apalagi kalau yang anaknya lebih dari 2 atau 3 gitu ya, mungkin sulit. Tapi belajar dari pengalaman teman-teman blogger yang memiliki anak banyak gitu ya, biasanya mereka menulis itu di jam-jam malam atau di subuh itu. Jadi sebelum keluarga pada bangun, mereka nulis biasanya katanya gitu, atau di sela-sela anak pergi ke sekolah. Kak, boleh tahu berapa penghasilan pertama dari blog? Jadi penghasilan pertama
dari blog itu di tahun 2018 itu saya tuh nge-review produk pewangi pakaian ya. Itu penghasilan pertama saya tuh sekitar 1 juta. 1 juta itu datang event, dan jadi datang event sama nggak habis itu nge-review produknya. Jadi nggak review yang di blog itu bukan review tentang eventnya, justru review tentang produknya itu sekitar 1 juta. Nanti kalau ini red card ini teman-teman juga bisa bikin gitu ya, tapi dengan catatan memang blognya sudah stabil, stabil dalam artian selalu up to date tiap bulannya gitu, dan selalu rajin menulis gitu ya, dan dikenali di Google dan gampang dicari di mesin pencarian gitu kan. Mesin pencarian nggak cuma Google aja, masih ada Bing, ada Yahoo, ada Microsoft dan lain-lain gitu. Oke, ini kita 3 menit lagi ya, selesai aku bacain nanti pertanyaan-pertanyaan. Dan ini nggak ada namanya. Bismillah, bagaimana cara biar artikel blog atau website tidak dapat? Oh, ini tadi udah ya, udah saya kasih tahu. Jadi mengetahui plagiat atau enggak itu ada website sendiri, itu bisa dicari nanti. Nah, kalau di WordPress itu bisa dikunci blognya supaya tidak di plagiat ya. Kalau di eh, Blogspot itu harus masukin link apa gitu nanti di setiap tulisannya, udah linknya. Nah, nanti dia harus bermain link gitu. Jadi kalau udah memang niat terjun ke dunia blog gitu, nanti mainannya sama link-link, HTML, gitu-gitulah. Awalnya memang kayaknya kelihatan susah, tapi lama-lama enjoy kok. Kak, kalau jual tulisan gimana caranya? Nah, ini untuk Kak Elis, maksudnya jual tulisan itu, kalau gimana dari pihak hotel, pokoknya kita harus minta izin dari pihak hotel. Oke, ini menjual tulisan itu nih, aku agak bingung nih, menjual tulisan yang seperti apa dulu gitu, karena kan biasanya kalau itu orangnya cari kita untuk menulis gitu, atau konten-konten placement gitu ya. Lalu ini ada pertanyaan dari Kalis juga, kalau review resto dan hotel, apa kita harus minta izin terlebih dahulu ke pihak hotel? Oh iya, kalau untuk review-review gitu, harus izin ya kalau kitanya nggak menginap. Tapi kalau kitanya nginep sendiri di hotel itu, saya nggak pernah izin. Karena kan itu selain saya bayar gitu ya, misalkan saya bayar gitu, selain saya bayar, saya kan pengen membagikan bagaimana pengalaman saya ketika menginap di hotel itu ya. Jadi terakhir tuh waktu kemarin saya nginep itu kalau di Jakarta tuh di hotel ini Century. Itu untuk pertama kalinya nginep di Century itu bulan pas kemarinnya lagi ada bulu tangkis itu kebetulan karena ada acara di situ, jadi saya nginep situ. Itu saya berkata sejujur-jujurnya di blog saya bahwa selain memang hotel lama, bagus dan strategis ya kalau si hotel Century ini, di situ saya tulis apa yang saya alami karena kan bukan menjelekkan gitu, karena memang itu adalah experience-nya kita ketika kita berada di hotel atau di restoran misalnya gitu ya. Tapi dengan catatan ada etikanya untuk mereview sesuatu walaupun kita bayar gitu ya. Jadi karena saya tuliskan bahwa di kamar pertama waktu dibuka kamarnya bocor gitu ya, udah lumayan menggenang air gitu. Tapi pihak hotel, saya tuliskan lagi tadi pihak hotel di situ langsung mencarikan kamar pengganti. Jadi ketika kita mereview pun gitu ya, itu ada etika menulis review positif dan negatif gitu. Kalau positif kan udah pasti hotel atau restoran dan coffee shop senang ya. Tapi ketika mereka menerima respon negatif, itu kita harus punya etika juga bagaimana cara kita menyampaikan respon itu. Apakah ketika kita menulis, respon itu sudah disampaikan ke hotel. Nah, kalau saya kemarin, ketika saya merespon hal itu saya sudah sampaikan dulu ke hotel. Maka itu menjadikan catatan saya ketika saya menginap. Tadi saya mengalami kejadian gak enak loh, tapi ternyata hotelnya tuh dengan sigap menggantikan dengan kamar yang baru. Atau misalnya nggak jadi kita harus cari solusinya dulu sebelum kita nulis ke situ gitu. Kalau kita bayar sih nggak usah izin pihak hotel, kalau ada yang nggak enak, kita konsultasi dulu ke hotelnya, baru kita bisa review, tapi dengan tadi ya, karena etika. Setiap menulis pun kan kita harus punya etika gitu ya, menyebarkan yang positif dan negatif gitu. Oke, ini saya rasa udah cukup ya, Kak Amel. Ini sebentar, aku baca dulu. Iya, boleh, Kak. Kira-kira ada yang mau ditambahin atau mau udah cukup aja, Kak? Boleh aku tambahin sedikit ya. Jadi kalau ini kan banyak kan di sini aku tadi bacanya tentang review lebih ke dan penghasilan gitu ya. Jadi Kak, penghasilan dari pemilik bisnis atau dari beberapa. Oke, ini aku bacain dulu satu ya. Ini dari Lina.
tentang kalau review penghasilan dari review berarti harus diajak kerja sama dulu sama mereka yang punya bisnisnya. Bisnisnya ya, kalau kita langsung nulis review tanpa kerjasama tidak menjadi penghasilan. Ya, kalau kita menulis review tanpa kerjasama tidak jadi penghasilan, kecuali walaupun tulisan kita ada di nomor 1 Google ya, kecuali itu bisa jadi penghasilan kalau blognya dipasangin ads. Jadi kan ada Google Ads, ya itu bisa penghasilan dari Google Ads. Tapi kalau tidak bekerja sama hanya nulis aja, ya nggak jadi kerja sama. Kalau mau review, misalkan teman-teman maunya dapat penghasilan nih, itu bisa dibikinkan red card dan media profilnya teman-teman. Jadi ketika kita mengajukan suatu kerjasama gitu ya, contohlah sama si hotel apa di Bandung gitu misalnya atau di Jawa Barat, itu kita harus bikin media profile blognya kita sendiri. Jadi selain media profile kita dan red card kita, itu ada media profilnya. Kenapa? Karena itu yang membuat pihak-pihak tersebut akan lebih percaya untuk mengajak kerja sama kita. Jadi gimana sih pertumbuhan blog kita nih loh? Kalau di blog kita nih pengunjungnya setiap bulan misalnya sekian ribu gitu ya. Terus setiap saya menulis, misalnya artikel tentang traveling itu, page view saya tuh kalau dalam sebulan misalnya sudah berapa, itu ada statistiknya. Jadi nggak hanya serta-merta mengajukan surat saja, tapi kita harus punya data bahwa blog kita memang memiliki pengunjung yang bagus gitu. Terus gimana kalau ternyata nggak diajak kerjasama? Ya nggak apa-apa, tetap menulis aja. Kan sebenarnya kerjasama nggak hanya dari situ aja. Dengan rajinnya kita menulis gitu ya, konsisten, nanti kan berdatangan sendirinya lewat email atau nanti DM-DM di Instagram. Nah, jangan lupa di blog itu harus dimasukin juga link-link sosial media kita gitu ya. Jadi ketika orang main di sosial media apa di blog kita tuh akan melihat di apa namanya sosial medianya bisa diklik gitu. Nah kan kalau di website yang nggak bisa di apa namanya dikirimin email gitu nih. Aku share dulu ya sebentar. Aku izin share dulu ya ke Amel ya. Sebentar. Oke. Nah, ini aku kasih contoh ya, ini blog aku, blog saya nih. Jadi, ketika orang masuk kan tampilannya kan seperti ini gitu ya. Ketika dia mau apa subscribe, dia ada di sini di subscribe itu join di list mailing. Jadi setiap saya menulis, mereka akan dapat notifikasi. Terus bagaimana kalau mau bekerja sama? Nah, saya selalu menyertakan ini. Jadi ini ada poin-poin sosial media yang saya miliki. Di sini juga ada ininya nih, lambang si amplop ini, si email ini yang diklik. Jadi kalau mau kerjasama, bisa langsung direct ke email itu atau di bagian bawah. Ini ada ini, have question, if you have question, please contact us. Gitu ya. Jadi di sini mereka bisa email atau kirim di Instagram lewat DM. Jadi memang ketika orang sudah masuk ke blognya, itu bisa mencari kita, gimana cara connect ke kita dan kerjasama sama kita. Oke, aku rasa cukup, Kamel. Atau masih ada lagi yang ingin bertanya? Halo, Kamel. Oke, mungkin udah dicukupkan aja Kak, karena dari tadi Kak Cici Baik. kelihatannya udah cukup banyak jawabin pertanyaan juga. Tapi sebelum kita tutup, mungkin ada hal yang mau aku informasikan. Sebentar. Nah, aku mau infoin kalau Kak Cici dan Mezing akan ada masterclass di tanggal 15 Agustus, teman-teman. Topiknya adalah membuat konten blog yang menghasilkan cuan. Nah, nanti akan lebih bahas tentang monetisasinya, berarti ya Kak Cici. Nah, teman-teman bisa banget ikutan dengan HTM hanya 100.000 aja. Dan kalau teman-teman bisa tag at mazing.id dan Kak Cici. Terus nanti teman-teman akan di DM oleh admin Mazing di Instagram dan mendapatkan diskon sebesar 10%. Nah, mungkin itu aja yang mau aku sampaikan. Dari Kak Cici, sebelum kita tutup, kira-kira ada pesan-kesan untuk teman-teman yang hadir di... Oke, Kak Amel, terima kasih. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu untuk teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini.
Semoga apa yang disampaikan dan tadi saya menjawab pertanyaan bisa, apa namanya, cukup gitu ya, dan dapat dipahami. Nanti kalau misalnya memang masih banyak yang ingin ditanyakan atau kurang jelas bisa kontak ke Instagram aja gitu ya, lewat DM aku nanti akan dijawab. Dan sebelumnya juga terima kasih untuk Mezing untuk kelas malam hari ini, lumayan ini banget teman-teman antusias ya malam hari ini, dan mohon maaf kalau banyak chat yang nggak kebaca karena rata-rata hampir mirip-mirip gitu. Dan terima kasih. Semoga nanti kita bertemu lagi di kelas selanjutnya ya, Kak Amel dan teman-teman semua. Terima Oke, kasih. terima kasih Kak Cici. Sampai ketemu di masterclass. Terima kasih teman-teman. Dadah.